Teori kognitif. Teori kognitif ialah teori yang mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Teori ini juga berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencangkup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Tujuan aktivitas kognitif yang pertama, mengembangkan auditori, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan pendengaran anak. Yang kedua, mengembangkan kemampuan visual anak. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan taktil pada anak, yaitu yang berhubungan dengan indera peraba. Yang keempat, mengembangkan kemampuan kinestetik anak. Yang kelima, mengembangkan kemampuan geometri, yaitu berhubungan dengan konsep, bentuk, dan ukuran. Yang keenam, mengembangkan kemampuan matematika. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan sains. Adapun beberapa aliran teori kognitif, yaitu teori kognitif Gestalt. Menurut pandangan Gestalis, semua kegiatan belajar menggunakan pemahaman terhadap hubungan-hubungan, terutama hubungan antara bagian dan keseluruhan. Intinya, tingkat kejelasan dan keberartian dari apa yang diamati dalam situasi belajar adalah lebih meningkatkan kemampuan belajar seseorang dari pandangan hukuman dan ganjaran. Aplikasi teori Gestalt dalam proses pembelajaran antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman tilikan atau insight, bahwa tilikan memegang peranan yang penting dalam perilaku. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna. Bermakna unsur-unsur yang terkait akan menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, perilaku bertujuan, bahwa perilaku terarah pada tujuan. Perilaku bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus-respon, tetapi ada keterkaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai. 4. Prinsip ruang hidup, bahwa perilaku individu memiliki ketertarikan dengan lingkungan di mana seseorang berada. Oleh karena itu, materi yang diajarkan hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan peserta didik. Yang kelima, transfer dalam belajar, yaitu pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Transfer belajar akan terjadi apabila peserta didik telah menangkap prinsip-prinsip pokok dalam suatu persoalan dan menemukan generalisasi untuk kemudian digunakan dalam memecahkan masalah dalam situasi lain. Oleh karena itu, guru hendaknya dapat membantu peserta didik untuk menguasai prinsip-prinsip pokok dari materi yang diajarkan. Teori belajar kognitif developmental dari Piaget. Piaget adalah seorang psikolog developmental dengan suatu teori komprehensif tentang perkembangan inteligensi atau proses berpikir, karena kemampuan belajar individu dipengaruhi oleh tahap perkembangan pribadi serta perubahan umur individu. Menurut Piaget,
Pertumbuhan kapasitas mental memberikan kemampuan-kemampuan mental baru yang sebelumnya tidak ada. Pertumbuhan intelektual adalah tidak kuantitatif, melainkan kualitatif. Pertumbuhan intelektual anak mengandung 3 aspek, yaitu struktur, konten, dan function. Anak yang sedang mengalami perkembangan struktur dan konten intelektualnya berubah. Fungsi dan adaptasi akan tersusun sehingga melahirkan suatu rangkaian perkembangan. Masing-masing mempunyai struktur psikologi, khususnya yang menentukan kecakapan pikiran anak. Maka, Piaget mengartikan inteligensi adalah sejumlah struktur psikologis yang ada pada tingkat perkembangan khusus. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. Jerome Brenner dengan Discovery Learning. Brenner berpendapat bahwa mata pelajaran dapat diajarkan secara efektif dalam beberapa bentuk intelektual yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Pada tingkat permulaan, pengajaran hendaknya dapat diberikan melalui cara-cara yang bermakna dan makin meningkat ke arah abstrak. Pengembangan program pengajaran dilakukan dengan mengkoordinasikan mode penyajian bahan dengan cara di mana anak dapat mempelajari bahan tersebut yang sesuai dengan tingkat kemajuan anak. Pada dasarnya, konsep pembelajaran kognitif di sini menuntut adanya prinsip-prinsip utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran yang aktif. Maksudnya adalah siswa sebagai subjek belajar menjadi faktor yang paling utama. Yang kedua, prinsip pembelajaran dengan interaksi sosial untuk menambah khasanah perkembangan kognitif siswa dan menghindari kognitif yang bersifat egosentris. Yang ketiga, belajar dengan menerapkan apa yang dipelajari agar siswa mempunyai pengalaman dalam mengeksplorasi kognitifnya lebih dalam. 4. Adanya guru yang memberikan arahan agar siswa tidak melakukan banyak kesalahan dalam menggunakan kesempatannya untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang positif. Yang kelima, dalam memberikan materi kepada siswa diperlukan penstrukturan baik dalam materi yang disampaikan maupun metode yang digunakan. Adapun penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran ialah yang pertama, belajar tidak harus berpusat pada guru, tetapi peserta didik harus lebih aktif. Oleh karenanya, peserta didik harus dibimbing agar aktif menemukan sesuatu yang dipelajarinya. Yang kedua, bahan pembelajaran dan metode pembelajaran harus menjadi perhatian utama. Peserta didik akan sulit memahami bahan pelajaran jika frekuensi belajar loncat-loncat. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, guru harus memperhatikan tahapan perkembangan kognitif peserta didik. Materi dirancang sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif itu dan harus merangsang kemampuan berpikir mereka. Dan yang terakhir, belajar harus berpusat pada peserta didik, karena
Peserta didik melihat sesuatu berdasarkan dirinya sendiri. Untuk terjadinya proses belajar, harus tidak ada proses paksaan agar sifat egosentrisnya tidak terbunuh.